Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat bertemu kembali dengan saya, Siti Malihatun Badriah, dalam perbincangan mengenai hukum jaminan. Bapak, Ibu, serta adik-adik yang berbahagia, pada kesempatan pagi hari ini saya akan membahas mengenai berakhirnya gadai. Pada kesempatan yang lalu, pada video yang sebelumnya kita sudah membicarakan beberapa hal tentang gadai. Nah, pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai berakhirnya gadai. Gadai yang sudah terjadi yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak, yaitu pemberi gadai dan pemegang gadai, ini bisa menjadi hapus atau berakhir. Nah, berakhirnya gadai ini bisa terjadi karena beberapa hal. Yang pertama adalah hapusnya perjanjian pokok. Sebagaimana kita ketahui bahwa gadai bersifat asesor, artinya senantiasa mengikuti perjanjian pokok. Ketika perjanjian pokok berakhir, maka demi hukum atau secara otomatis gadai ikut berakhir pula. Sebagai contoh, dalam perjanjian gadai, untuk menjamin suatu utang tertentu, di sini debitur sudah melunasi utangnya. Karena debitur sudah melunasi utangnya, maka perjanjian pokok menjadi berakhir. Kalau perjanjian pokok berakhir, karena gadai sifatnya asesor, maka secara otomatis gadai ikut berakhir pula. Kemudian yang kedua, benda gadai keluar dari kekuasaan pemegang gadai. Pada video sebelumnya kita sudah bahas bahwa gadai ini ada syarat implicit styling. Tidak ada hak gadai jika benda gadai dibiarkan tetap ada di tangan debitur atau kembali ke dalam kekuasaan debitur atau pemberi gadai atas kemauan pemegang gadai atau kreditur. Nah, dalam hal ini, apabila benda gadai sudah diserahkan kepada kreditor pemegang gadai, kemudian oleh pemegang gadai dikeluarkan dari kekuasaannya, dari pemegang gadai tadi, benda gadai kemudian dikeluarkan atas kemauan kreditor atau pemegang gadai, maka dalam hal demikian gadai menjadi berakhir. Kemudian yang ketiga, musnahnya benda gadai. Apabila gadai ini objeknya hapus atau musnah, sebagai contoh, objek gadai adalah sepeda motor. Suatu saat terhadap sepeda motor ini terjadi kebakaran dan hangus, habis terbakar. Maka di sini objek gadai sudah tidak ada lagi atau musnah. Karena objeknya sudah tidak ada lagi, maka gadai menjadi hapus. Pertanyaannya adalah, bagaimana kemudian utang dari debitur? Nah, kalau gadai menjadi hapus, apakah kemudian hapus utang debitur? Tidak demikian, karena di sini yang sifatnya asesor adalah perjanjian gadainya, bukan perjanjian pokoknya. Jadi, kalau perjanjian asesor hapus, gadai hapus, maka di sini perjanjian pokok tetap berlangsung. Jadi, debitur tetap utang kepada kreditur. Namun, dalam hal demikian sudah tidak ada lagi jaminan khusus yang berupa jaminan kebendaan. Kemudian selanjutnya, penyalahgunaan benda gadai. Sebagaimana kita sudah pernah bahas pada kesempatan yang terdahulu, pada video terdahulu, bahwa dalam hal ini tidak boleh ada penyalahgunaan benda gadai. Contohnya, benda gadai berupa sepeda motor. Kemudian oleh pemegang gadai, sepeda motor ini digunakan untuk keperluan sehari-hari. Digunakan untuk perkuliahan misalnya, untuk bekerja, untuk bermain, untuk jalan-jalan. Ini tidak boleh. Mengapa demikian? Mengapa tidak boleh benda gadai itu digunakan untuk keperluan sehari-hari? Karena gadai ini menimbulkan hak kebendaan yang bersifat memberikan jaminan, bukan hak kebendaan yang bersifat memberikan kenikmatan. Karena hak kebendaan ini bersifat memberikan jaminan, fungsinya adalah untuk menjamin pelaksanaan prestasi debitur kepada kreditur, bukan untuk dinikmati, bukan untuk digunakan untuk keperluan sehari-hari oleh pemegang gadai. Kalau misalnya kemudian dilakukan
seperti itu atau ada penyalahgunaan benda gadai, maka secara otomatis gadai menjadi berakhir. Oleh karena itu, benda gadai harus dikembalikan lagi kepada si pemberi gadai. Kemudian selanjutnya, pelaksanaan eksekusi. Misalnya dalam perjanjian utang piutang, perjanjian kredit misalnya, atau perjanjian lain yang dijamin dengan gadai. Kemudian si debitur wan prestasi, tidak melaksanakan prestasinya. Tidak melaksanakan prestasinya ini bisa terjadi dalam beberapa hal. Misalnya tidak melakukan prestasi sama sekali, atau tidak melaksanakan apa yang sudah diperjanjikan sama sekali, atau terlambat melaksanakan prestasi, atau melaksanakan prestasi tetapi tidak sesuai dengan apa yang sudah diperjanjikan. Nah, kalau terjadi demikian, bisa terjadi benda objek gadai dieksekusi. Misalnya dijual, dilelang kepada pihak lain. Nah, kalau sudah dilakukan eksekusi, maka di sini gadai menjadi berakhir. Nah, dalam pelaksanaan eksekusi, misalnya debitur wan prestasi, kemudian benda gadai dijual untuk melaksanakan prestasi debitur atau untuk memenuhi prestasi debitur yang tidak terlaksana tadi, misalnya dalam perjanjian utang piutang, maka digunakan untuk membayar utang debitur. Kemudian misalnya di sini ada sisa hasil eksekusi, hasil penjualan. Sisanya diserahkan kepada si pemberi gadai. Lalu bagaimana kalau kurang? Kalau kurang, maka di sini gadai tetap berakhir, dan di sini utang debitur yang masih kurang tadi, tetap kewajiban dari debitur untuk melunasi kepada kreditur. Namun di sini karena gadainya sudah berakhir, maka kreditur pemegang gadai tadinya yang sebagai kreditur preferen menjadi kreditur konkuren atas sisa utang debitur. Kemudian selanjutnya, kreditur melepaskan hak gadai secara sukarela. Karena namanya hak ini bisa digunakan, bisa juga dilepaskan. Nah, gadai adalah hak dari kreditur pemegang gadai. Kalau seandainya dalam hal ini, kreditur pemegang gadai melepaskan hak gadainya, maka di sini gadai menjadi hapus atau berakhir. Kemudian selanjutnya, percampuran. Jadi percampuran antara diri pribadi, debitur atau pemberi gadai, dengan kreditur pemegang gadai. Ini pun akan menjadikan gadai menjadi berakhir. Sebagai contoh, A, misalnya adalah orang tua dari B. A utang kepada B dengan jaminan benda bergerak. Misalnya, jaminannya adalah sepeda motor atau mobil misalnya. Kemudian suatu saat, si A yang utang kepada B dengan jaminan kendaraan bermotor tadi atau mobil tadi meninggal dunia. Dalam hukum waris, ketika seseorang meninggal dunia, pewaris meninggal dunia, maka di sini seluruh harta bendanya atau aktiva dan seluruh kewajibannya atau pasifa, maka berpindah kepada si ahli waris. Nah, dalam hal demikian, maka di sini terjadi percampuran. Nah, B menguasai benda sebagai pemberi gadai sekaligus adalah pemegang gadai. Dalam hal demikian, maka gadai menjadi berakhir karena tidak mungkin seseorang itu dijamin dengan suatu benda miliknya sendiri. Karena dalam penjaminan ini harus terhadap benda miliknya orang lain. Nah, ketika terjadi percampuran antara pribadi, debitur atau pemberi gadai dengan kreditur atau pemegang gadai, maka di sini gadai otomatis menjadi berakhir. Nah, inilah tadi hal-hal yang mengakibatkan gadai menjadi hapus atau berakhir. Demikian apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, serta adik-adik pemirsa yang berbahagia. Dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Dan sampai bertemu kembali pada kesempatan mendatang. Jangan lupa subscribe dan share kepada teman-teman semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.